Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan pasti sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, untuk jaga kondisi badan, memakai masker setiap pergi, cuci tangan, juga menjaga jarak. Pada kali ini, perkenankan saya Risa akan membawakan renungan dengan judul Mengasihi dengan Tulus. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kemuliaan-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Bapa, bila saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu, kiranya firman ini bisa kami terapkan, kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah apapun yang menjadi firman-Mu itu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kau yang senantiasa bimbing kami Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Demikian Bapa, inilah segala doa permohonan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apapun yang terjadi atas kehidupan kami itu terjadi atas kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pasti kita tidak asing lagi untuk mendengar kata mengasihi. Memang terdengar sangat mudah untuk dilakukan, tapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan, bukan? Bahkan tanpa pertolongan Roh Kudus pun, kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Dalam kehidupan ini, Tuhan telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita. Tetapi lebih dari hal itu, kita juga harus mengasihi musuh kita. Dalam renungan kali ini, bacaan kita terambil dari Lukas 6 ayat 27 hingga 36. Lukas 6 ayat 27 hingga 36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Firman kali ini ditujukan kepada kita atau orang yang mengaku Kristen, atau lebih spesifiknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Kita harus mendengar perintah ini dan hidup untuk mengasihi sesama, bahkan musuh kita, tetapi bukan musuh orang lain. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara akan berkata, saya tidak mempunyai musuh, atau bisa saja saya tidak menyukai permusuhan dengan orang lain. Memang dalam hal ini saudara dapat dikatakan baik. Tetapi dalam firman ini, dalam konteks ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengcounter pengajaran dari ahli Taurat dalam Matius 5 ayat 39.
yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dalam Matius 5 ayat 39 ini, Tuhan bermaksud mengatakan bahwa kita mengasihi musuh-musuh ini berbicara tentang orang-orang di sekitar kita yang mungkin suka membicarakan kita, atau istilahnya mereka tidak suka dengan kita, atau lebih tepatnya menusuk kita dari belakang. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berprinsip mengasihi tanpa syarat, yang tertulis pada Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terkadang kita berpikir, bukan, mengapa kita harus mengasihi musuh kita, padahal mengasihi sesama kita yang sama berbuat baik saja susah? Ada jawabannya, yaitu tertulis pada ayat 31. "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka." Jadi ketika kita ingin dikasihi oleh orang lain, maka kita juga harus mengasihi orang tersebut, atau mengasihi sesama kita tanpa memandang siapakah mereka. Lalu bagaimana cara kita mengasihi musuh seperti yang diperintahkan Tuhan? Yang pertama adalah berdoa, meminta berkat bagi orang yang membenci kita. Yang kedua adalah berbuat baik kepada musuh kita. Karena Bapa di surga pun juga murah hati, sudah sepatutnya kita sebagai murid-muridnya, sebagai anaknya, juga harus murah hati, mencerminkan kasih Tuhan, yaitu dengan mengasihi musuh kita, mengampuni mereka, memaafkan mereka yang mungkin sering kali menyakiti kita, bahkan bertahun-tahun menyakiti kita. Dan dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Maka kita juga akan mendapatkan upah yang besar di surga. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Sungguh besar kemuliaan-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu. Bapa, bila saat ini kami telah mendengarkan dan membaca firman-Mu dari renungan kami ini Bapa, mampukan kami untuk bisa mengasihi sesama kami, atau bahkan mengasihi musuh kami Bapa. Walaupun memang sulit Bapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau, dengan pertolongan, bimbingan Roh Kudus-Mu, kami bisa melakukannya. Sama seperti Engkau Bapa yang murah hati, Engkau yang mengasihi dan mengampuni kami. Kami juga mampu mengasihi, mengampuni dan memaafkan sesama kami yang telah menyakiti kami. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa melakukannya, dan kami bisa mencerminkan kasih Allah kepada orang lain, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan atas bumi ini. Demikian Bapa, inilah segala doa permohonan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apapun yang terjadi atas kehidupan kami, itu terjadi atas kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.